Halo Bobotoh semuanya, Martin Paes sudah tiba di Bandung. Joey konfirmasi aing Bobotoh dan negosiasi alot bek Gastona Villa yang dibantu oleh sang legenda MU Rio Ferdinand. Saatnya Persib mendunia, hanya di Ensiklopersib. Persib Bandung lagi-lagi bikin geger, bukan cuma di dalam negeri, tapi juga mulai terasa gaungnya sampai keluar Indonesia. Klub kebanggaan warga Jawa Barat ini perlahan tapi pasti sedang menapaki jalur yang lebih besar. Jalur yang selama ini mungkin hanya jadi mimpi bagi banyak klub Asia Tenggara. Performa Persib di level Asia sekarang bukan sekedar numpang lewat. Mainnya berani, rapi, penuh disiplin, dan yang paling penting, mentalnya tidak gentar. Tidak ada lagi wajah minder saat berhadapan dengan tim-tim besar. Tidak ada lagi rasa inferior. Yang ada justru kepercayaan diri, keyakinan, dan aura bahwa Persib pantas berdiri sejajar. Ketika sebuah klub mulai disorot media asing, itu bukan terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari proses panjang, dari kerja keras yang konsisten, dari fondasi yang dibangun perlahan. Dan ketika klubnya naik pamor, pemain-pemainnya pasti ikut terseret ke dalam sorotan. Itulah yang kini sedang dialami Persib. Beberapa nama mulai ramai diperbincangkan, dikaitkan dengan klub lain, bukan hanya dari Asia, tapi bahkan dari Eropa. Salah satu yang paling menyita perhatian tentu saja Federico Barba. Bek asal Italia itu mendadak jadi topik hangat. Media Italia menulis, media Yunani ikut membahas, rumor bergulir deras. Ada minat, ada pendekatan, bahkan disebut-sebut ada tawaran resmi. Pintu menuju Eropa terbuka lebar. Namun justru disinilah cerita Persib terasa berbeda. Di saat banyak klub Asia biasanya langsung goyah ketika pemainnya dilirik Eropa, Persib terlihat tenang, tidak panik, tidak reaktif. Di internal tim, suasana justru sedang sangat positif. Para pemain menikmati momen mereka. Tom Hey, Eliano Reinders, hingga Barba sendiri terlihat berada di lingkungan yang sehat dan kondusif. Bahkan dalam beberapa kesempatan, publik dibuat tersenyum melihat bagaimana manajemen Persib memberikan apresiasi kepada para pemain. Bonus, hadiah, bingkisan, semua diberikan dengan cara yang hangat dan manusiawi. Bukan sekedar angka, tapi penghargaan atas kerja keras. Hal-hal kecil seperti ini sering luput dari sorotan, tapi justru di sanalah identitas sebuah klub terbentuk. Di Persib, kerja keras tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Ada pengakuan, ada rasa terima kasih, ada sentuhan kekeluargaan. Tidak heran jika banyak pemain merasa betah, nyaman, merasa dihargai. Dan ketika seorang pemain sudah merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekedar aset, maka keputusan untuk pergi ke klub lain tidak lagi sesederhana soal uang atau nama besar. Inilah yang membuat Persib Bandung sedang berada di fase yang sangat menarik, fase di mana identitas klub mulai terasa utuh. Dalam sepak bola, menang dan kalah adalah hal biasa. Menang membuat bahagia, kalah membuat kecewa. Tapi yang membuat sebuah klub bertahan puluhan tahun, disegani lintas generasi, adalah identitas. Identitas yang membuat supporter berkata, ini klub gue, tanpa syarat. Identitas yang membuat pemain bangga mengenakan seragamnya. Identitas yang membuat legenda tetap merasa punya ikatan emosional meski sudah lama pensiun. Di Eropa, hal seperti ini dibangun puluhan tahun. Klub-klub besar tumbuh dengan cerita, tradisi, simbol dan budaya yang dijaga ketat. Di Indonesia, proses itu memang lebih lambat. Banyak klub berganti nama, berganti kota, berganti karakter. Tapi di tengah semua itu, Persib Bandung berdiri kokoh. Punya rumah yang jelas, punya sejarah, punya warna, punya suara, dan yang terpenting, punya Bobotoh. Kalau bicara Persib, tidak mungkin lepas dari Bobotoh. Basis supporter yang masif, militan, dan tersebar luas. Dari Bandung, Cimahi, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, hingga luar Jawa Barat. Nama Persib hidup di mana-mana. Viking, Bomber, The Bombs, dan komunitas-komunitas lain menjadi denyut nadi yang membuat klub ini selalu bernapas. Bahkan saat bermain tandang, Persib tak pernah benar-benar sendirian. Ada suara, ada nyanyian, ada bendera yang berkibar. Jumlah supporter yang besar ini menciptakan efek berantai. Stadion selalu ramai, media sosial hidup, engagement tinggi, sponsor berdatangan, brand besar tertarik bekerja sama, merchandise laris. Persib tumbuh bukan hanya sebagai tim sepak bola, tapi sebagai brand besar yang punya nilai komersial dan emosional. Dan semua itu tumbuh secara alami, bukan hasil rekayasa instan. Bukan hasil pencitraan kosong,
tapi karena loyalitas yang nyata. Identitas Persib juga terasa dari cara klub memperlakukan pemain asing. Banyak yang datang dengan rasa penasaran, lalu perlahan jatuh cinta. Ikatan itu bahkan bertahan setelah mereka pergi. Dalam sepak bola modern yang serba transaksional, hal seperti ini semakin langka. Tapi di Persib, cerita-cerita hangat masih terus muncul. Momen pembagian bonus misalnya, ekspresi pemain yang polos, ada yang bengong, ada yang tertawa, ada yang terlihat terharu. Tom Haye dan Eliano sering jadi sorotan. Cara mereka menerima hadiah, cara mereka tersenyum, semuanya terasa jujur. Dan cerita itu kembali terulang ketika Wahyuji Umu Mukhtar, sosok sentral Persib, membagikan bingkisan kepada pemain dan staf pelatih. Tanpa gembar-gembor, tanpa pamer nilai, tujuannya sederhana, apresiasi. Awalnya para pemain terlihat heran, tapi pada akhirnya, senyum yang muncul adalah senyum tulus. Karena di Persib, perhatian kecil punya makna besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Persib juga dikenal sebagai klub yang stabil. Jarang terdengar konflik internal, jarang ada drama gaji, jarang ada pemain yang pergi dengan cerita buruk. Jika ada perpisahan, biasanya karena alasan teknis atau regenerasi, bukan karena ketidaknyamanan. Ini tercermin jelas dari kasus Federico Barba. Meski rumor dari Italia dan Yunani terus berdatangan, Persib tetap teguh. Klub melihat Barba sebagai bagian penting dari proyek. Tawaran awal ditolak, dan Barba sendiri terlihat tenang. Perannya jelas, lingkungannya mendukung, suporternya luar biasa. Stabilitas seperti ini adalah ciri klub besar, dan itu mulai diakui dunia luar, bahkan sampai ke legenda Manchester United. Momen sederhana ketika Bobotoh mengenakan jersey Persib dan bertemu Rio Ferdinand di laga Al Nassr melawan Al Ahly menjadi simbol yang kuat. Nama Persib sampai ke mata dan ingatan salah satu bek terbaik dunia. Sebuah kebanggaan, sebuah validasi bahwa Persib kini tidak lagi hanya dikenal di dalam negeri. Cerita ini belum selesai. Rumor jersey baru Persib 2026 pun ikut menambah antusiasme. Jersey bagi Bobotoh bukan sekedar pakaian tanding. Itu simbol, itu identitas, itu kebanggaan. Setiap rilis selalu ditunggu, dibahas, dan diburu. Jika benar akan dirilis lebih awal, maka itu akan melengkapi narasi besar Persib musim ini. Pada akhirnya semua potongan cerita ini saling terhubung. Bonus pemain, kenyamanan tim, Barba yang diminati Eropa, Bobotoh yang membawa nama klub ke panggung internasional, rumor jersey baru, semuanya mengarah pada satu hal. Persib Bandung sedang menikmati fase emas pembentukan identitasnya. Klub ini hidup, bernapas, dan tumbuh bersama orang-orang di dalamnya. Dan ketika identitas sudah terbentuk kuat, kemenangan terasa lebih bermakna. Kekalahan pun dijalani dengan kepala tegak. Persib Bandung hari ini bukan sekedar klub sepak bola. Ia adalah cerita. Ia adalah kebanggaan. Ia adalah rumah. Di tanah Pasundan yang selalu bergetar oleh cinta dan kesetiaan, nama Persib Bandung bukan sekedar klub sepak bola. Ia adalah napas, doa, dan denyut nadi jutaan hati yang tak pernah lelah berharap. Setiap musim, setiap pertandingan, setiap rumor selalu menjadi cerita besar yang menyatukan emosi, keyakinan, dan harapan. Dan kini, sebuah isu kembali mengguncang jagat sepak bola nasional. Isu yang membuat dada berdebar, mata berbinar, dan doa-doa kembali terlantun. Isu itu adalah tentang Martin Paes dan Persib Bandung. Dalam beberapa waktu terakhir, isu kepindahan Martin Paes ke Persib Bandung terasa semakin nyata. Bukan sekedar bisik-bisik biasa, bukan pula rumor kosong yang datang lalu pergi. Kali ini, getarnya terasa berbeda. Martin Paes, penjaga gawang tim nasional Indonesia yang namanya kian melejit, terlihat telah berada di tanah air bersama pasangannya, Luna Bills. Kehadiran mereka di Indonesia langsung memicu gelombang spekulasi yang tak terbendung. Publik sepak bola nasional, khususnya Bobotoh, seolah menemukan potongan puzzle yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Begitu kabar itu beredar, media sosial pun meledak.
Kolom komentar Instagram berubah menjadi lautan harapan. Setiap unggahan Martin Paes dan Luna Bills dibanjiri ribuan komentar. Ada doa, ada harapan, ada desakan penuh cinta dari bobotoh yang tak sabar melihat sang penjaga gawang berdiri gagah di bawah mistar gawang Maung Bandung. Banyak yang meyakini kehadiran mereka di Indonesia bukan sekedar liburan biasa. Ada makna yang lebih besar, ada cerita yang sedang disiapkan, ada sejarah yang mungkin akan ditulis. Martin Paes dan Luna Bills tampak tak menyangka dengan reaksi sebesar itu. Apa yang bagi mereka mungkin hanya momen berbagi kebahagiaan, justru disambut dengan gelombang emosi dari para pendukung Persib. Setiap foto, setiap senyum, setiap potongan video langsung ditafsirkan sebagai isyarat. Bobotoh membaca tanda-tanda itu dengan penuh keyakinan. Mereka berharap, mereka percaya, mereka menanti. Sebab bagi bobotoh, menunggu Persib mendatangkan pemain besar bukan sekedar urusan teknis, melainkan soal mimpi dan kebanggaan. Memang sebelumnya telah diketahui bahwa Martin Paes datang ke Indonesia untuk menikmati liburan tahun baru. Setelah sempat berlibur ke Thailand, kiper FC Dallas itu akhirnya pulang ke tanah leluhurnya dan memilih Bali sebagai destinasi untuk menghabiskan waktu jeda kompetisi MLS bersama kekasihnya. Bali, dengan keindahannya, dengan ketenangannya, seolah menjadi latar sempurna bagi momen istirahat seorang atlet yang sepanjang musim berjibaku di lapangan hijau. Namun siapa sangka, liburan itu justru menjadi bahan bakar rumor yang semakin membara. Sejumlah pecinta sepak bola nasional meyakini bahwa keberadaan Martin Paes di Indonesia bukanlah sebuah kebetulan. Terlalu banyak kecocokan, terlalu banyak tanda, terlalu kuat getaran yang terasa. Terlebih lagi, muncul kabar bahwa manajemen Persib Bandung telah menjalin komunikasi intens dan bahkan kesepakatan dengan klubnya, FC Dallas. Kabar ini menyebar cepat, dari satu akun pendukung ke akun lainnya, dari satu grup diskusi ke grup yang lain. Nama Martin Paes pun semakin sering disandingkan dengan Persib Bandung, seolah tak terpisahkan. Isu ini semakin panas ketika beberapa akun pendukung Persib di Instagram mengklaim bahwa proses transfer Martin Paes telah rampung. Mereka menyebut bahwa saat ini publik hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak klub. Klaim ini sontak membuat bobotoh semakin tak sabar. Ada yang berharap pengumuman dilakukan dalam hitungan hari, ada pula yang dengan sabar menahan diri sambil terus berdoa. Sebab bagi mereka, jika benar Martin Paes bergabung, maka Persib akan mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat vital untuk mengarungi putaran kedua musim 2025-2026. Bayangkan saja, seorang kiper tim nasional berpengalaman di kompetisi internasional dengan mentalitas kuat dan kualitas mumpuni mengenakan jersey biru kebanggaan, berdiri di bawah mistar, menjaga gawang Persib dari setiap ancaman, menjadi benteng terakhir yang kokoh. Bagi bobotoh, bayangan itu saja sudah cukup membuat hati bergetar. Mereka tahu, Persib selalu menargetkan yang terbaik, dan kehadiran Martin Paes akan menjadi sinyal kuat bahwa Persib serius menjaga marwah dan kejayaannya. Namun di tengah gelombang harapan itu, manajemen Persib Bandung tetap berdiri dengan sikap tenang dan penuh kehati-hatian. Seperti yang telah mereka tegaskan sebelumnya, Persib tidak ingin terjebak dalam euforia sebelum waktunya. Klub hanya akan menyampaikan informasi resmi melalui kanal komunikasi mereka. Tidak ada pengumuman setengah-setengah, tidak ada janji kosong. Semua harus melalui proses yang matang, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai besar Persib Bandung. Sikap ini justru semakin menegaskan kelas Persib sebagai klub besar, klub yang tak mudah terbawa arus, klub yang paham bahwa setiap keputusan akan berdampak besar, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di hati jutaan pendukungnya. Karena Persib bukan milik segelintir orang, Persib adalah milik sejarah, milik kota, milik Jawa Barat, dan milik bobotoh dimanapun mereka berada. Kini, yang tersisa adalah penantian yang syarat emosi, penantian yang penuh harap. Bobotoh menunggu dengan sabar, namun hati mereka terus berdebar. Setiap notifikasi, setiap unggahan, setiap pernyataan resmi selalu dinanti dengan penuh perhatian. Sebab mereka tahu, jika benar Martin Paes berseragam Persib, maka itu bukan sekedar transfer pemain. Itu adalah simbol ambisi, simbol keseriusan, dan simbol mimpi besar yang kembali dinyalakan. Dan di tengah semua itu, Persib Bandung tetap berdiri tegak sebagai kebanggaan. Apapun hasil akhirnya, satu hal yang pasti, cinta bobotoh tak akan pernah berubah. Mereka akan tetap bernyanyi, tetap mendukung, tetap setia.
karena Persib adalah cerita hidup mereka. Dan kisah tentang Martin Paes ini, entah bagaimana akhirnya, telah menjadi bagian dari perjalanan emosi yang tak akan terlupakan dalam sejarah panjang Maung Bandung.